Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Engkau Bapa yang ajaib dan mulia, Bapa yang kekal dan penuh kasih sayang. Terima kasih Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari, kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami dan menjadi berkat bagi kehidupan kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 19 ayat 11 yang berkata demikian. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kesenangan, hiburan, kenikmatan merupakan hal yang selalu dicari oleh manusia di sela-sela kehidupannya, baik dalam kelimpahan harta maupun dalam keadaan susah dan penuh masalah. Manusia senantiasa mencari tempat atau sesuatu yang dapat menghibur diri mereka dan memuaskan hati mereka. Misalnya, taman hiburan, mal, tempat belanja, tempat wisata, dan lain sebagainya. Banyak sekali tempat-tempat indah dan menarik yang tersedia yang bisa dijadikan tempat untuk melepaskan segala kepenatan yang ada. Uang tidak menjadi masalah ketika biaya yang harus dikeluarkan juga cukup tinggi. Apalagi kehidupan yang ada di kota-kota besar sangat penuh dengan segala tawaran hiburan maupun barang yang dapat memuaskan segala keinginan manusia. Tidak luput juga sampai kepada tawaran yang dapat menjerat manusia kepada dosa, seperti tempat hiburan malam, obat-obatan yang dapat melepas segala pikiran dan membawa ke alam fantasi yang sangat menggiurkan, dan masih banyak lagi sederet tawaran yang bisa menghancurkan hidup manusia. Kesenangan yang didapatkan dari semuanya itu sifatnya adalah sementara, entah itu hiburan biasa atau sampai kepada hiburan yang membawa kepada dosa. Sebagai umat Tuhan, kita harus cukup cermat untuk mencari hiburan yang tersedia. Jangan sampai kenikmatan sesaat membawa kita kepada dosa. Terlepas dari semuanya itu, ada satu hal yang dapat memuaskan segala keinginan kita, melepaskan kepenatan hidup, dan menyegarkan jiwa kita, melebihi dari apa yang ada di dalam dunia ini. Yang pertama, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Taurat Tuhan, atau yang biasa kita sebut dengan firman Tuhan, merupakan suatu hal yang sangat sempurna adanya. Tidak ada yang dapat menandingi kesempurnaannya. Oleh karena kesempurnaannya inilah, maka firman Tuhan dapat memberi kesegaran bagi jiwa kita. Entah kita berada dalam kondisi berkelimpahan ataupun kekurangan, seperti yang pernah dialami oleh Rasul Paulus. Ketika hati kita penuh sesak dengan segala masalah, maka firman Tuhan dapat menyegarkan kembali hati kita. Beban kehidupan dapat terlepas oleh karena kuasa firman Tuhan.
Dalam kitab Mazmur pasal 23, ayat 2 dan 3 mengatakan, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Yang kedua, peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Firman Tuhan adalah kekal selamanya. Dia Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Dia menyingkapkan segala rahasia bagi umatnya yang setia. Bahkan hal-hal yang tak pernah disingkapkannya bagi kita. Dalam kitab Amsal pasal 1 ayat 4 mengatakan, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Yang ketiga, titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Firman Tuhan adalah firman yang hidup. Tuhan akan memberikan firman-Nya sesuai dengan apa yang umat-Nya butuhkan. Oleh karena itu, ketika kita dalam keadaan maupun kondisi apapun, maka firman-Nya akan bekerja untuk menjamah hidup kita. Firman-Nya akan memulihkan, menyembuhkan, mengobati, menyegarkan, dan menyukakan hati kita. Hati yang sebelumnya sedih, diubahkan menjadi hati yang gembira, oleh karena kasih-Nya mengalir melalui firman yang Dia berikan. Oleh karena itu, umat Tuhan yang senantiasa mengandalkan firman Tuhan akan memancarkan kebahagiaan pada wajah mereka. Firman Tuhan memberikan kesukaan bagi hati kita. Dalam kitab Ibrani pasal 4 ayat 12 mengatakan, sebab firman Allah hidup dan kuat, dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam, sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Yang keempat, perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Dunia ini penuh dengan kegelapan, tetapi ketika kita berjalan dalam terang firman Tuhan, maka kita dapat melihat jalan yang ditunjukkannya bagi kita. Kita dapat membedakan mana yang baik dan yang jahat. Tuhan mengangkat selubung yang tadinya menutupi wajah dan mata kita, sehingga kita dapat melihat dengan jelas apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita. Kesegaran jiwa, hikmat, kesukaan, dan pandangan ke depan yang jelas merupakan sebagian dari apa yang bisa kita dapatkan ketika kita hidup di dalam firman Tuhan. Ketika kita dalam keadaan senang, susah, ataupun penuh dengan masalah, dan kita mencari penghiburan melalui firman Tuhan, maka apa yang kita lakukan tidak akan sia-sia. Kita akan mendapatkan kesukaan besar di dalamnya. Keindahan firman Tuhan melebihi keindahan emas di dunia ini. Manisnya firman Tuhan melebihi daripada manisnya madu. Tidak ada hal lain yang dapat memberikan penghiburan, kesukaan, dan kenikmatan dibanding dengan firman Tuhan. Dalam kitab Mazmur pasal 119 ayat 103 dan 127 mengatakan, betapa manisnya janjimu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Itulah sebabnya aku mencintai perintah-perintahmu lebih daripada emas, bahkan daripada emas tua. Bapak ibu saudaraku yang terkasih, dalam kehidupan ini, manusia selalu mencari sesuatu yang dapat memberikan kepuasan dan ketenangan. Namun seperti yang telah kita renungkan, kesenangan duniawi hanyalah sementara, sedangkan firman Tuhan adalah sumber sukacita yang sejati. Firman Tuhan tidak hanya menyegarkan jiwa, tetapi juga menuntun, menguatkan, dan memberi kehidupan yang berkelimpahan bagi setiap orang yang percaya. Sebagai umat Tuhan, kita harus menyadari bahwa firman-Nya adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Tanpa firman Tuhan, kita seperti orang yang berjalan dalam kegelapan tanpa arah yang jelas.
Dunia ini penuh dengan kebingungan, godaan, dan pencobaan. Tetapi ketika kita hidup berpegang pada firman Tuhan, kita akan memiliki hikmat untuk mengambil keputusan yang benar dan kekuatan untuk menghadapi setiap tantangan. Dalam Injil Matius pasal 4 ayat 4, Yesus berkata, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Ayat ini menunjukkan bahwa kebutuhan manusia bukan hanya kebutuhan jasmani, tetapi yang jauh lebih penting adalah kebutuhan rohani. Seperti tubuh kita memerlukan makanan untuk bertahan hidup, demikian juga roh kita membutuhkan firman Tuhan agar tetap kuat dan bertumbuh. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan memiliki kuasa untuk yang pertama membawa kehidupan. Setiap firman yang Tuhan ucapkan adalah hidup dan memberikan kehidupan bagi mereka yang percaya. Yang kedua, membentuk karakter kita. Firman Tuhan adalah cermin yang menyingkapkan siapa diri kita sebenarnya dan menuntun kita untuk hidup dalam kebenaran. Yang ketiga, untuk menjadi senjata dalam peperangan rohani. Dalam Efesus pasal 6 ayat 17, firman Tuhan digambarkan sebagai pedang roh yang harus selalu kita gunakan untuk melawan tipu muslihat iblis. Oleh karena itu, kita tidak boleh hanya menjadi pendengar firman, tetapi juga pelaku firman. Kita harus membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, agar iman kita semakin teguh dan hati kita selalu dipenuhi dengan damai sejahtera yang berasal dari Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dalam hidup ini kita pasti mengalami badai dan tantangan. Mungkin saat ini kita sedang menghadapi pergumulan besar, masalah keuangan, keluarga, kesehatan, atau masa depan yang penuh ketidakpastian. Tetapi satu hal yang pasti, firman Tuhan adalah benteng perlindungan yang tidak tergoyahkan. Dalam kitab Mazmur pasal 119 ayat 50 mengatakan, "Inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janjimu menghidupkan aku." Ketika kita berpegang pada janji Tuhan, kita tidak akan terguncang oleh badai kehidupan. Kita tahu bahwa Tuhan selalu menyertai kita dan janjinya tidak pernah gagal. Contoh nyata dari kebenaran ini adalah kehidupan Ayub. Meskipun ia mengalami penderitaan yang luar biasa, ia tetap berpegang pada Tuhan. Ia tidak mencari hiburan di dunia ini, tetapi ia menemukan kekuatan dalam firman Tuhan dan janji-janji Tuhan. Pada akhirnya, Tuhan memulihkan hidupnya dan memberkatinya lebih dari sebelumnya. Mari kita belajar untuk semakin mencintai Tuhan lebih dari segalanya. Jangan biarkan dunia ini menipu kita dengan kesenangan yang sementara. Sebaliknya, biarlah firman Tuhan menjadi bagian dari hidup kita setiap hari, menjadi sumber kekuatan, penghiburan, dan petunjuk dalam setiap langkah kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kesimpulan renungan pada malam hari ini, hidup ini penuh dengan tantangan dan pencobaan, tetapi firman Tuhan adalah sumber kekuatan, penghiburan, dan petunjuk bagi setiap orang percaya. Segala kenikmatan duniawi hanyalah sementara, tetapi firman Tuhan memberikan kehidupan yang kekal dan memuaskan jiwa kita lebih dari apapun. Firman Tuhan menyegarkan jiwa, memberikan hikmat, membawa sukacita, menerangi jalan hidup kita, dan menguatkan kita dalam setiap pergumulan. Oleh karena itu, kita harus menjadikannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita. Mari kita semakin mencintai firman Tuhan, merenungkannya setiap hari, dan menerapkannya dalam kehidupan kita. Jangan mencari penghiburan di tempat yang salah. Carilah Tuhan, karena hanya di dalam Dia kita menemukan kepuasan sejati.
Seperti yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 34 ayat 9 yang mengatakan, "Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya." Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Engkau Bapa yang ajaib dan mulia, Bapa yang penuh kasih sayang. Kami bersyukur Tuhan atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih buat firman-Mu yang telah menguatkan dan menyegarkan jiwa kami. Firman-Mu lebih berharga dari emas, lebih manis dari madu, dan lebih memberi kehidupan daripada segala kenikmatan dunia ini. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Tanamkan dalam hati kami masing-masing, dan mampukan kami untuk melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepada-Mu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan patahkan, hanya di dalam nama Yesus. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.